Jadi kita bernyanyi, Tuhan menciptakan. Ayo bang, tunggu bang. Kita berdiri, stand up. Oke, I am standing. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Sekali lagi, Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Oke, sit down. Oke. Kita bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Dia Allah yang Sama. Ayo tepuk tangan. Dia Allah yang sama, Dia Allah yang sama, dulu sekarang sampai selamanya, Yesus namanya. Pencipta semesta, mengasihiku kamu dan dia. Lepaskan dari dosa, bangkit dan membawa ke surga, Yesus namanya. Oke, kita dengarkan firman Tuhan. Oke, terima kasih. Senang sekali kakak bertemu dengan adik-adik semuanya. Adik-adik senang nggak bertemu sama kakak? Siapa yang senang? Angkat tangannya. Senang semua? Iya, silakan turunkan tangannya. Jadi, karena kita senang kan? Kakak senang, ya kan? Adik-adik pun senang. Jadi, kakak mau buat persepakatan. Mau bersepakat dengan kakak? Siapa yang mau? Oke. Persepakatannya adalah dengar ya. Dengar ya. Masih ada yang belum mendengarkan. Kuhitung dulu sampai 5 dalam hatiku sampai mendengarkan semua. Oke, sudah. Jadi persepakatannya adalah dari tikar biru ke depan, lihat dulu tikarnya warna apa. Siapa yang biru tikarnya? Dari tikar biru ke depan adalah kelompok 1. Bisa? Tikar. Di belakang tikar berapa ya? Oh, tikar merah adalah kelompok 2. Jadi, selama mendengarkan firman Tuhan,
Kakak melihat dari sini siapa yang paling terpilih. Tikar yang mana? Oke, dimulai dari sekarang ya. Dimulai dari waktu dengar firman Tuhan ya. Kakak pantau dulu dari sini. Sudah? Kelompok 1. Kakak tadi kan mau ngasih 1 poin untuk kelompok 1, tapi masih ada yang terbuka mulutnya. Kelompok Dion. Oh, kita buatlah Dion ini yang memantau karena dia di depan kan. Dia ketua kelasnya. Tengok ya Dion ke belakang ya. Nanti Dion melihat siapa yang paling jempol ya, kelompok 1 atau 2. Boleh? Oh, boleh katanya. Jadi dia yang melihat ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Siapakah Tuhan Yesus? Allah. Apa tadi buktinya dia Allah? Apa coba? Coba kita bilang dulu sama-sama, jadilah terang. Jadi enggak? Enggak kan? Berarti itu buktinya kita siapa? Manusia. Allah tadi? Dunia belum berbentuk, kata firman Tuhan kan? Masih gelap. Tapi Allah berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. 1 poin untuk kelompok 2. Kelompok 2 jempol dia. Nah, 1 poinnya, ya kan Dian? Setuju kita kan? Ya, kelompok 1 tinggal menunggu 1, 2, 3 orang lagi yang belum lipat tangan. Oke? Jadi ingat kelompoknya ya. Tikar biru ke depan dan tikar merah. Nah, sekarang kita mau mendengar apakah buktinya Tuhan Yesus itu Allah? Kan gitu kan? Dia tadi menjadikan segala sesuatu. Dan ku tahulah namanya Yesus. Tadi bilang Miss juga, dia lahir di kandang domba, datang ke dunia ini. Karena sudah ada di dunia ini, maka bisa kita panggil namanya kan? Kayak kakak kan? Nama kakak Kak Eci. Kalau belum di dunia ini ada nama kakak? Belum. Seperti itu juga Allah kita tadi. Makanya, waktu dia menjadikan dunia ini, hanya suaranya saja yang terdengar. Belum kita tahu siapa namanya. Tapi kapan kita tahu siapa namanya? Mari dulu kita baca di handbook kita ini bersama-sama. Paling depan, ya kan? Paling depan ada pertanyaannya. Siapakah Yesus? Gitu kan? Kita baca dulu siapakah Tuhan Yesus. Miss mau kelompok 1 saja yang membacanya. 1, 2, ya. Belum serentak. Sekali lagi. 1, 2, ya. Stop. Firman itu. Siapa tadi yang berfirman? Allah. Berarti firman itu bersama-sama dengan Allah. Kan kayak gitu kan? Kayak Miss Eci ini. Suara Miss bersama-sama nggak dengan Miss? Sama kan? Begitu juga dengan Allah itu. Pada mulanya adalah firman. Belum bisa dilihat. Tapi apa yang dikatakannya? Jadi. Sekarang apa katanya? Kenapa sudah bisa kita panggil namanya? Apa tadi? Firman itu telah menjadi manusia. Allah itu telah menjadi manusia. Kan Allah tadi yang berfirman kan? Allah. Suaranya tadi terdengar kan? Iya. Jadi dialah yang menjadi manusia itu. Dan apa lagi katanya? Kita baca, kita lanjutkan lagi. Kelompok 2 yang melanjutkannya. 1, 2, ya. So, sampai situ saja. Dan diam di antara
kita. Setelah dia diamnya di antara kita, maka bisa kita nampak. Kan gitu kan? Setelah Kak Eci datang ke desa Jeraya, maka bisa dinampak adik-adik. Kan kayak gitu kan? Ada tadi kan? Pertama kakak nyampe tadi di sini, ada yang bilang kayak gini, Miss, di HP ibu guruku kan? Ku nampak kamu katanya. Kan belum nampak aslinya kan? Karena Miss belum datang ke sini, sekarang Kak Eci sudah datang ke sini. Begitu juga Tuhan Yesus tadi, bisa dia dipanggil karena dia sudah diam di tengah-tengah manusia. Di mana dia diam? Di tengah-tengah manusia. Di manakah manusia itu waktu dalam Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Sebelum kita dengarkan firman Tuhan kita ini, mari kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, kami boleh kembali mengenal siapakah Engkau. Buatlah Tuhan Yesus supaya telinga kami, anak-anak yang masih kecil ini, mendengar suara-Mu. Kami mengenal Engkau, maka kami bisa menyembah-Mu. Amin. Iya, tadi kan dia berdiam di tengah-tengah manusia, kan gitu kan? 2 poin untuk kelompok 2. Oke. Makanya ikuti dong persepakatannya. Oke. Nah, lihatlah ini. Pernah kita dengar ini? Firman Tuhan apa ini ya? Iya, sekarang kita ulangi lagi, ya kan? Supaya kita makin kenal sama Tuhan Yesus. Apa katanya? Kapankah Tuhan Yesus itu sudah bisa kita panggil? Kapankah dia sudah menjadi manusia? Miss baca dulu dari firman Tuhan. Jadi ini benar, bisa kita percayai. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Ada buktinya. Apa buktinya? Miss baca ya. Dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Makanya adik-adik buka kupingnya supaya didengar, oke? Nah, apa katanya? Pada hari ketiga. Pada hari kedua berapa? Pada hari ketiga. Ada perkawinan, ada pesta. Pesta itu di kota Kana. Ada nama kotanya kan? Ada. Kalau kita cari nanti kota Kana, kayak gitu nanti kan di internet kita cari, pastilah kita dapat kota Kana itu. Sama seperti desa Jeraya, ada? Ada, begitu juga kota Kana ini. Ada. Lalu siapa yang pergi ke situ? Ibu Yesus ada di situ. Yesus ini siapa adik-adik? Allah. Sudah ada namanya? Sudah. Kenapa sudah ada namanya? Nah, sekarang kakak bacakan lagi. Kenapa sudah ada namanya ya? Nanti adik-adik yang menjawab ya. Firman itu telah menjadi manusia. Kenapa sudah ada namanya? Benar, karena sudah menjadi manusia. Lalu apa lagi? Ketika mereka kekurangan anggur, jadi di pesta ini tadi ada yang terjadi. Kekurangan anggur lah mereka. Karena kalau pesta kan biasanya banyak makanan kan. Orang ini anggur menunya, jadi sudah habislah anggurnya. Tapi pestanya belum selesai. Maka datanglah Ibu Yesus. Dibilangnya lah kepada Yesus. Dibisikannya, mereka kehabisan anggur. Katanya, kenapa dikasih tahunya sama Tuhan Yesus ya? Benar, tepuk tangan untuk Yolanda. Iya, karena dia dikenalnya siapa Yesus. Maria inilah dulu yang dijumpai malaikat. Tadi kan kita tonton kan? Kamu akan mengandung katanya. Menumpanglah Tuhan Yesus di dalam perutnya. Jadi disimpannya di dalam hatinya. Dikenalnya siapa Tuhan Yesus itu. Makanya kepadanya lah dikasih taunya. Kita kenal siapa
Tuhan Yesus? Dari firman Tuhan yang pertama tadi, siapa Tuhan Yesus yang kita kenal coba? Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang bagaimana? Jadilah terang. Allah yang bagaimana itu? Menjadikan segala sesuatu. Jadi, Ibu Tuhan Yesus ini, Maria ini pun dikenalnya lah bahwa inilah Allah yang menjadikan segala sesuatu itu. Maka dijumpainya lah dia karena dikenalnya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Lihat lagi gambarnya. Apa katanya ya? Apa maumu daripada aku, Ibu? Waktuku belum tiba, katanya. Tapi tidak didengarkan ibunya lah, tidak didengarkan Maria lah apa yang dibilang Tuhan Yesus itu. Pergilah dia, jumpainya lah pelayan-pelayan. Kalau di pesta kan banyak yang ngelai, kan kayak gitu kan. Di sini pun ada yang ngelai, dijumpainya lah yang ngelai itu. Apa katanya? Apa yang dikatakannya kepadamu? Perbuatlah itu. Lalu datanglah Tuhan Yesus, bilangnya lah kepada pelayan-pelayan ini tadi, isilah apa? Isilah tempayan-tempayan, ada di situ tempayan besar dia kan, tempat air. Baru datang Tuhan Yesus bilangnya lah, isilah tempayan-tempayan itu dengan air, katanya. Diisinya, kan dilakukannya kan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kan? Diisi pelayan-pelayan lah tempayan itu tadi. Dengan apa diisi? Dengan air. Baru datang lagi Tuhan Yesus, apa katanya? Cedoklah, katanya. Lalu dicedok pelayan-pelayan lah air itu tadi. Dan sekarang bagaimana, apa yang terjadi? Waktu diberikan air yang di dalam tempayan itu tadi kepada orang-orang yang datang di pesta itu, air itu telah berubah menjadi anggur. Inilah buktinya bahwa Tuhan Yesus inilah Allah yang menjadikan segala sesuatu. 3 poin untuk kelompok 2. Nah, ayo lo kelompok 1. Iya, itulah buktinya bahwa Tuhan Yesus inilah yang dulu menciptakan air. Maria tadi bisa diubahnya air menjadi anggur? Enggak. Itulah buktinya bahwa Tuhan Yesus inilah yang dulu berkata, hendaklah air berkumpul pada suatu tempat. Kan gitu kan? Hendaklah air berkumpul pada suatu tempat. Nah, inilah buktinya, dialah yang menjadikan air itu. Inilah buktinya bahwa Tuhan Yesus inilah yang dulu berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, maka bisalah diubahnya apa yang dijadikannya itu tadi. Air yang dijadikannya itu bisa diubahnya menjadi anggur. Karena dialah siapa? Allah. Siapa Tuhan Yesus? Allah. Berarti nanti pulang kita kan ditanya mama kita, apa tadi firman Tuhan yang kamu dengar nakku, katanya. Sudah bisa kita ceritakan? Misalnya kan, misal mama kalian ya, misalnya, apa tadi cerita yang kamu dengar nakku? Kalian bilang, oh tentang penciptaan. Kayak mana penciptaan itu? Ceritakan dulu sama aku. Coba ceritakan. Benar, Tuhan menciptakan air menjadi anggur, kata Yolanda. Air diubah Tuhan menjadi anggur. Lah, kok bisa? Katanya kayak mana kamu bilang, Yolanda? Benar, karena dia berkuasa. Dia tadi yang menjadikan air. Maka berkuasalah dia mengubah air yang dijadikannya itu menjadi anggur. Oke, sekarang memuji Tuhan kita dulu satu sebelum kita lanjutkan firman Tuhan kita ini. Kita memuji Tuhan. Tuhan menciptakan. Sambil tepuk tangan ya. Tuhan menciptakan alam semesta.
Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Apa yang diciptakannya? Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan. Apa lagi? Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Stop. Nah, apa tadi? Kenapa bisa diubahnya air menjadi anggur? Kenapa dia berkuasa? Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 dapat 1 poin. Yeay. Kenapa bisa diubahnya air menjadi anggur? Karena dia yang berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Benar, kelompok 1 lagi, karena dia Allah. Makanya Maria tadi, karena dia manusia, Allah tadilah yang dijumpainya. Kan gitu kan? Dikenalnya lah siapa Allah itu. Kita kenal siapa Allah? Sudah ada namanya? Sudah bisa kita panggil? Sudah. Kalau tadi Kak Eci ini nggak tahu adik-adik siapa nama kakak, kan nggak bisa kalian panggil kan? Hei, kalian bilang saja. Ngerti kakak? Oh, jadi itu juga kita tahu nama Tuhan Yesus itu supaya bisa kita panggil. Tuhan Yesus, hari sudah malam. Aku tahu Engkau yang menjadikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya kan? Karena dia tadi yang jadikan benda-benda penerang di malam hari kan? Baru apa lagi? Oh Tuhan Yesus, hari sudah pagi. Badanku sudah segar kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kan dia tadi yang menciptakan matahari kan? Iya, mari kita baca firman Tuhan kita yang di depan. Firman itu telah menjadi manusia. Belum. Kita baca dari judulnya. Dari kepalanya Yohanes berapa? Kita hafal. Nah, sekarang Miss ajari menghafalnya ya, supaya gampang ya. Sudah tahu? Oh, yang sudah tahu berarti mulutnya dikunci. Supaya kita dengarkan kawan-kawan kita yang belum tahu. Oke. Kita baca, kita hafal sampai melihat kemuliaannya. Itu saja kita hafal. Jadi, Yohanes 1 ayat 14a. Yohanes berapa? Yohanes ayat 14. Buat A-nya supaya sepenggal dia kita hafal. Ayo 1 2 ya. Yohanes ayat 14. Apa isinya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu siapa? Allah, yang suaranya cuma tadi terdengar, belum nampak orangnya. Tapi waktu dia jadi manusia, sudahlah bisa dilihat orang-orang yang di kota Kana dia. Kan gitu kan? Sudah bisa dipanggilnya dia. Siapa namanya? Yesus. Berarti ini, firman ini kita ganti jadi Allah. Bisa? Bisa. Miss, karena Miss lihat kelompok 2 sudah 4 poin. Kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 lah yang dulu menghafalnya. Ayo kelompok 2 hafal sama-sama dulu. Bacakan sama-sama. 1,
bilang kan kita senang berjumpa. Dan kita sudah sepakat. Ya kan? Sudah sepakat nggak tadi? Sudah. Kelompok berapa kita suruh Dion? Kelompok 1 kata Dion. Oh Dion ini kayaknya sayang kali sama kelompok 1 ya. Jadi harus kalian tertib. Ayo kelompok 1 dulu. Sabar ya kelompok 2. Oke, ayo kelompok 1 dulu. 1, 2, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Oke, sekarang kelompok 2 lagi. 1, 2, ya. Oke, mantap. Sekarang kita hafal bersama-sama. Firman-Nya, benar ya? Firman-Nya, apa ya? Kita ganti jadi Allah. Bisa? Oke, ayo. Allah itu berarti gitu ya. Kita hafal dulu. Sampai telah menjadi manusia. 1, 2 kali nanti kita buat. 1, 2, ya. Allah itu telah menjadi manusia. Stop. Sekali lagi. Oke, stop. Kita tutup ini. Oke, sekali lagi diulang. Biar sudah kita hafal atau belum? Biar kita tes. 1, 2, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan diam di antara kita. Lagi. Tutup lagi. 1, 2, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan kita telah melihat kemuliaannya. 1, 2, ya. Lagi. Sudah? Sudah bisa dari atas ditutup? Oke, kita tes. Miss nggak ikut, anak-anak saja yang serentak. Boleh? Oke, 1, 2, 3, ya. Di mana tertulis? Yohanes. Oke, siapakah Allah itu? Tuhan Yesus. Apa buktinya Tuhan Yesus itu Allah? Benar, Dia yang menciptakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di Kana tadi apa buktinya Dia Allah? Waktu di kota Kana tadi, apa buktinya Dia Allah? Benar, itulah buktinya Tuhan Yesus itu Allah. Dia yang menjadikan air, Dia yang menjadikan anggur. Apa yang dibuatnya itu bisa diubahnya. Oke. Sudah selesai kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang sekali lagi Mises menghafal firman Tuhan. Kalau tadi kelompok 1 dan kelompok 2, sekarang yang laki-laki dan yang perempuan.
Siapa kita tes dulu? Laki-laki atau perempuan? Oh, yang paling tertib itu nanti dulu. Miss lihat ya. Ih, ketua kelas jadi masih senyum-senyum. Kakak pilih. Oh, tadi kakak mau pilih laki-laki, tapi karena Adi yang ketawa. Tapi enggak bisa. Oh, kan orang ini enggak, yang perempuan enggak. Yang perempuan dulu kita suruh menghafal. Yang perempuan, 1, 2, ya. Jangan tunjukkan, Miss. Oke, kita tutup dulu. Kuatlah suaranya. Ada kau di depan ya kan? Ya, 1, 2, ya. Ayat 14a. Oke, sekarang yang laki-laki 1, 2, ya. 1 ayat. Stop, belum, sudah kepanjangan. Oke, sebelum kita berdoa, kita kembali lagi memuji Tuhan satu lagi. Supaya kita ingat firman Tuhannya, kita ulangi. Tuhan menciptakan sambil berdiri. Ayo, kakak undang semua adik-adik berdiri. Sambil tepuk tangan. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya, apa saja. Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit, dia ciptakan daratan dan lautan, apalagi semua tanah, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Oke, silahkan duduk, kita mau berdoa. Berarti kalau kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, kepada siapakah kita berdoa itu? Iya, Tuhan Yesus itu siapa? Iya, Allah yang menjadikan malam hari ini. Kita mau berdoa kepadanya. Maka marilah kita berbicara yang sopan kepada Tuhan Yesus. Duduk yang sopan, yang rapi, kita mau berbicara kepada Allah. Oke, kita berdoa. Kita berdoa. Sudah. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sudah menjadi manusia. Dan kami melihat buktinya. Engkau berdiam di tengah-tengah orang di kota Kana itu. Dan sekarang kami mendengar, berikanlah hati kami, supaya kami boleh percaya kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu itu. Waktu kami melihat malam hari, kami boleh mengingat ada yang menciptakannya. Waktu kami bangun di pagi hari, kami juga boleh mengingat Allah itulah yang menjadikannya, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar.
Amin.